Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umral muslimin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darin, amin. Faslu. Bahasan berikut ketika harta si muflis telah diambil alih oleh pemerintah sehingga dia tidak boleh lagi mempergunakan hartanya, artinya dibekukan kekayaan dan asetnya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah setelah tindakan tersebut? Faslun yubadirul qadi. Bermula ini satu pasal, bersegera oleh qadi. Istihbaban, hukumnya sunnah. Kapan bersegera? Ba'da hajri alal muflisi, setelah melakukan hajar terhadap si muflis. Dengan apa dia bersegera? Muta'ala kepada yubadir bi bai'i malihi wa qismihi, dengan menjual hartanya muflis dan membagikannya harta. Maksudnya qismi tamanihi, membagikan harga penjualannya. Yang mana dibagi? Bainal ghurama'i, antara para penagih hutang. Li'alla yatula zamanul hajri, supaya tidak lama masa hajar. Wala yufarritu fi istijali, dan tidak berlebihan ia qadi, dan tidak berlebihan ia qadi dalam menyegerakan. Li'alla yutama'a fihi bisamanil bakhsi, supaya bahwa tidak diminati padanya harta dengan harga murah. Tentang konsep perdagangan dulu sampai sekarang sama. Kalaulah orang tahu kita keburu jual barang, nggak ada orang minat dengan harga tinggi. Supaya orang minatnya harga tinggi, maka jangan terlihat terburu menjual barang. Maka dinasihatkan di sini, qadi nggak boleh terlalu berlebihan dalam bersegera menjual barang, supaya barang tidak diminati dengan harga rendah. Begitu juga dalam konsep-konsep yang lain. Kalau kita terlalu mau, orang akan kasih harga murah. Kalau kita mau nggak mau, orang kasih harga lumayan mahal. Kalau kita nggak mau sama sekali, orang akan beli dengan harga mahal. Nah, maka jangan jadi laki-laki murah. Mau anak saya? Mau Pak? Nggak boleh langsung mau Pak. Walaupun di hati mau, bilang psikolog. Bagaimana? Belum nampak istiqorah. Padahal dia takut kehilangan. Nah, beli barang juga begitu, jangan terlalu nampak mau. Pernah belajar sama orang tua waktu kecil, apabila anak-anak sudah terlalu mau dengan barang, pedagang nggak mau nurunin harga lagi. Itu pedagang mainan. Dia memainkan mainan depan anak-anak. Nampak anak-anaknya menangis. Barang nih sampai tidur di tanah. Itu nggak bakalan turun harganya.
dia akan bertahan jaga di sana karena orang terlalu mau, dia akan jual harga mahal. Nah, wa yuqaddimu fil bai'i ma yukhafu fasaduhu, dan mengutamakan ia si qadi dalam menjual barang akan barang-barang yang dikhawatirkan akan kerusakannya, li'alla yadhi'a, supaya tidak sia-sia ia barang. Jadi utamakan dulu barang-barang yang cepat rusak, yang sifatnya bahan makanan. Summa al-hayawana, kemudian hewan, urutan kedua. Lihajatihi ila nafaqati, karena berhajatnya hewan kepada nafkah. Wa kaunihi urdatun lil halal, dan karena keadaannya hewan urdatan lil halal, khabar pada kauni itu urdah itu berpotensi untuk mati. Nah, berpotensi untuk mati. Summa mangkulu, kemudian prioritas ketiga adalah barang yang bisa dipindah-pindah karena berpotensi untuk, Masya Allah, si kambing mau belajar. Nah, itu nomor 2 dijual, karena di samping dia perlu makan, dia juga berpotensi untuk mati karena masuk rumah tanpa izin. Nah, prioritas ketiga adalah barang yang bisa dipindah karena berpotensi akan dicuri orang. Summal aqaru, kemudian yang ketiga aikor, barang yang nggak bisa dipindah, rumah, kebun, ikor. Li'anna al-awwala yukhsha 'alaihi as-sariqah, karena sesungguhnya yang pertama barang mangkul itu dikhawatirkan di atasnya akan kecurian. Bi khilafis tsani, dengan sebalik barang kedua, kebun gak ada yang nyuri. Waliyabi'a hendak atau kemana? Waliyabi' dan hendak menjual ia si qadi, lam amar jazam. Waliyabi' hendak menjual ia si qadi di hadratil muflis, di depan si muflis. Jadi transaksinya, negonya di depan muflis, awakilihi atau wakil muflis, wa ghurama'ihi, dan penagih-penagihnya hutang. Kenapa? Li'annahu atyabu lil qulub, karena sesungguhnya hal demikian membuat nyaman seluruh hati. Membuat nyaman seluruh hati. Orang enggak curiga. Maka dalam muamalah yang penting sekali adalah menghilangkan kecurigaan siapapun. Transparansi, termasuk pengurus masjid. Pengurus masjid yang tidak ada laporan keuangan bikin bingung. Nggak ada laporan keuangan, uang masuk sumbangan anak yatim minta berapa. Ini jamaahnya bingung dia, menyumbang berapa uang kemarin. Nah, ini gunanya kenapa di depan urama, kenapa di depan muflis atau wakil muflis, supaya qadi tidak dicurigai, supaya hati itu nyaman. Kullu syai'in fi suqi, bermula setiap sesuatu itu di pasarnya. Menjual barang itu di pasarnya.
ikan di pasar ikan, ternak di pasar ternak, barang second di pasar barang second. Lianna talibihi fihi aksaru, karena sesungguhnya orang-orang yang mencarinya sesuatu, padanya pasar sesuatu itu lebih banyak. Berarti Islam atau secara isyarat di sini para ulama itu menetapkan pasar setiap barang. Alhamdulillah pasar kita tertata begitu kan? Ada pasar ikan, ada pasar daging, ada pasar pakaian. Nah, wa yasharu bai'ul ikan, wa yushiru, atau kepada wa yushiru bai'al ikan, berarti rawi istinaf, menyebarkan, memasyhurkan ia qadi akan jual kebun. Kalau jual kebun itu pasang iklan-iklannya di media sosial, di radio. Wal amru fi hadaini listihbab, perintah dalam dua hal ini itu sunnah saja. Bisa mani mislihi, dijual dengan harga pasarannya, harga mithilnya, harga standarnya, halat tunai, min naqdil baladi, dari mata uang negeri setempat. 3 syaratnya: harga standar, bayar tunai, nggak boleh ngutang, pakai mata uang negeri setempat. Lil amri fihi lil wujubi, al amru fihi lil wujubi, perintah pada 3 hal ini itu wajib. Kalau 2 di atas sunnah, menyaksikan kepada para penagih dan muflis, kemudian setiap sesuatu dijual di pasarnya itu sunnah. Tapi menjual dengan harga standar, tunai dengan mata uang setempat itu wajib. Summa in kana dainu ghaira jinsin naqdi, kemudian jika adalah hutang itu bukan jenis nakad, artinya bukan jenis mata uang setempat. Misalnya Indonesia mata uang rupiah, tapi ternyata hutangnya dolar Amerika. Walam yardal gharimu, dan tidak rela oleh si penagih hutang, kecuali bijinsi hakihi, dengan jenis haknya, nuntut dolar juga. Istarolahu, niscaya membeli ia qadi baginya jenis haknya. Yang jelas sekarang jual dulu seluruh asetnya dengan mata uang negeri setempat. Kalaupun ada penagih yang hutangnya dolar minta dolar, bukan berarti qadi boleh jual sebagian aset muflis pakai dolar. Seluruhnya harus dijual pakai mata uang setempat. Nanti kalau ada yang nagih pakai dolar, beli lagi dolar dengan hasil penjualan tersebut. Begitu aturannya. Wa in radiya jaza sarfun naqdi ilaihi, dan jika rela ia sigharim itu enggak banyak permintaan, dibayar pakai rupiah juga boleh, niscaya boleh menggunakan mata uang setempat kepadanya hak sigharim, kepadanya jenis hak gharim, kecuali dalam masalah salam. Nah, kecuali dalam masalah salam. Kalau salam fala yajuzu, maka tidak boleh. Kalau hutangnya salam rupiah, hutang salamnya adalah barangnya emas, bayar emas. Hutang salam
dirham harus dirham, nggak boleh diganti-ganti. 5 taqaddama, karena alasan yang telah terdahulu, mimtina il-ihtiyat anil muslam fih, dari terlarang menguangkan, dari muslam fih. Kalau muflis itu orang yang berhutang dalam akad salam, kira-kira hutangnya apa itu? Si muflis punya hutang dalam akad salam, kira-kira hutangnya apa? Benda atau barang? Maaf, benda atau uang? Uang. Kenapa harus berhutang uang? Dalam akad salam kan uang harus diserahkan tunai. Berarti hutangnya benda. Dia sebagai muslim atau muslim ilaih? Muslim ilaih. Karena muslim gak mungkin berhutang dalam akad salam. Yang namanya akad salam, roksul mal harus diserahkan dalam majelis. Berarti nggak ada muslim yang berhutang, muslim ilaih yang berhutang. Berarti si muflis di sini sebagai muslim ilaih. Nah, kalau muslim ilaih pasti hutangnya barang. Jadi seseorang akad salam dengan muflis, uang sudah diterima. Setelah uang diterima, kemudian barang diserahkan 2 hari lagi. 2 hari sebelum menyerahkan barang, dia sudah divonis mahjur alaih. Akhirnya transaksinya dihentikan. Nah, uang tentu sudah kepakai. Maka barang-barang muslim fe, barang-barang dia termasuk muslim fe akan dilelang. Nah, ketika dilelang, bolehkah dibayar muslim fe dengan uang? Tidak boleh, harus dengan barang tersebut. Kalau belum dibelikan, kalau sudah dibelikan, nggak boleh dilelang. Nah, kenapa imtina'il ihtiyat fil anil muslim fi? Karena terlarang merubah atau menjadikan mata uang atau menguangkan dari muslim fi. Wa wasadikun bin naqdi wa ghairi, dianya muslim fi itu terbenar dengan akad. Bisa saja dia salam mata uang. Misalnya dia salam dengan rupiah, uang dinar atau uang dirham dan yang lainnya. Waqad taqaddama jawazus salami fin naqdi fi kitabihi, sungguh telah terdahulu penjelasan boleh akad salam pada mata uang di dalam kitabnya salam. Wala yusallimu mabi'an qabla qabdi samanihi ihtiyatan, tidak boleh menyerahkan ia qadi akan mabi' sebelum mengqabat harganya mabi', ihtiyatan karena berhati-hati, liman yatasarrafu an ghairihi, bagi orang-orang yang berbuat ia orang untuk orang lain. Jadi dalam aturan jual beli, seorang qadi terhadap aset kekayaan si muflis, ketika terjadi transaksi jual beli, barang yang dijual tidak boleh diserahkan qadi kepada pembeli sebelum uang diterima di tangan. Jadi uang dulu diserahkan baru barang. Wa ma qubida,
yang fathah qaf, wa ma qabada qasamahu bainal ghurama, dan apa saja yang telah menerima ia si qadi, yang fathah qaf qabada, apa saja yang telah menerima ia si qadi, artinya hasil-hasil penjualan yang sudah diterima itu membagi ia qadi akannya bainal ghurama, antara penagih hutang. Alhamdulillah sudah kejual sapinya 3 ekor. Uang yang diterima bagi dulu. Enggak boleh kalau dia bilang nanti lah ya, saya simpan dulu. Kita tunggu jual 2 ekor lagi baru kita bagi. Enggak boleh. Selesai jual rumah, bagi langsung uangnya. Terjual lagi tanah, bagi lagi uangnya. Jadi berapa yang diterima langsung dibagi. Kecuali ayak suro ismuhu, bahwa sulit membaginya. Kenapa sulit membaginya? Likillatihi, karena terlalu sedikitnya. Fayu akhiru, maka boleh menunda ya qadi, liyajtami'a, supaya terkumpul ia. Kalau sedikit sekali baru terjual kucingnya, kucing anggoranya, katakanlah pendapat mengatakan boleh menjualnya. Nah, itu tunggu dulu uangnya terkumpul. Fa in abau at-takhira fa fi nihaya itlaqul qawli bi annahu yujibuhum. Maka jika enggan mereka, para penagih, akan ditunda-tunda. Pokoknya kalau kejual bagi, walaupun kami dapat cuma 5.000 satu orang, walaupun kami dapat 10.000, itu kata penagih hutang. Mereka enggak mau ditunda. Sedikit bagi, walaupun sedikit tetap bagi. Itu keinginan penagih. Bagaimana kira-kira sikap qadi? Niscaya di dalam kitab Nihaya itu menyampaikan sebuah ucapan bi annahu, dengan bahwa sesungguhnya qadi itu memperkenankan ya qadi akan mereka penagih hutang. Itu penyampaian umum yang ada dalam kitab Nihaya. Berkata Imam Rafi'i, wallahiru khilafu, secara zahir sebaliknya, qadi yang lebih tahu, bukan penagih hutang yang perlu diutamakan. Qadi lah yang bertanggung jawab. Kalau kata qadi susah dibagi, belum ya belum. Walaupun mereka ngeyel minta, tetap tidak dikabulkan. Ini pendapat Imam Rafi'i. Nah, pengarang kitab Nihayah lain pendapatnya, pengarang Imam Rafi'i lain pula pendapatnya. Lalu dicari oleh Imam Jalaluddin Mahalli komentar Imam Nawawi. Mana yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dari dua pendapat tersebut? Ternyata wasakata alaihi musannif, diam di atasnya oleh musannif. Imam Nawawi enggak ada komentar ternyata. Nah, wala yukallifuna indal qisma al-bayyinah, wala yukallafuna, dan tidak dibebani mereka para penagih ketika membagi harta atau hasil penjualan. Akan apa tidak diberatkan? Bayyinatan, akan menghadirkan saksi. Apa isi saksiannya? Bi an la gharima ghairuhu, dengan bahwa tidak ada penagih selain mereka, dengan bahwa tidak ada gharim selain mereka. Nah, alhamdulillah sudah terjual sebahagian. Diundanglah para ghurama, ditanya hutangnya satu persatu, dibagi menurut persentase yang ada. Si qadi tidak boleh memaksa
atau memerintahkan kepada para penagih hutang, coba kalian hadirkan saksi kalian kalau bahwasanya kalian cuma segini, nggak ada orang berhutang yang lain. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Li'annal hajra yastahil, karena hajar itu tersohor, karena sesungguhnya hajar itu termasyhur. Kalau sudah diumumkan si fulan dihajar, pasti para penagih hutang akan mendaftarkan dirinya. Nah, walau kana sama gharimun la zahara wa talaba haqqahu, jikalau adalah di sana itu penagih hutang yang lain, sungguh dia akan muncul dan dia akan minta haknya. Falau qasama, kusima boleh, qasama boleh. Maka jikalau telah membagi ia si qadhi atau kusima, maka jikalau telah dibagi akan dia harta, lalu muncullah gharim yang lain, syaraka bil hissa, niscaya dia akan ikut serta dengan persentasenya. Dia akan ikut serta dengan persentasenya li husulil maqsud, karena hasil yang dimaksud. Yang dimaksud adalah munculnya para penagih. Wakila, menurut pendapat yang kedua, karena hasilnya maksud, karena sudah hasil yang dituju, yaitu harta sudah dibagi, harta pembagian sudah terlaksana. Setelah terlaksana pembagian baru dia muncul. Nah, bagaimana caranya? Maka dia akan syarokah kepada setiap para gharib, dia akan berkongsi. Kalaulah penagih hutang itu ada berlima, dia orang nomor 6, maka dia berhak pada orang 1, orang 2, orang 3, orang 4, orang 5. Nah, sudah bisa dipahami bahasa itu? Nah, silakan kertasnya. Si A punya hutang 300.000, nggak banyak-banyak, jumlah kecil. Si B punya hutang 500.000. Berapa itu? 8. Si C punya hutang 800. Si D punya hutang 200. Saya coba cari dengan jumlah yang mudah. Sudah berjumlah 1.800. Kemudian A, B, C, D, E punya hutang 200. Berapa total? 2.000. Nah, penjualan aset terjual hanya 1.800. Nah, pertanyaannya, A dapat berapa, B dapat berapa, C, D, E. Pertanyaan baru diajukan.
Sampai nyampe nasi dekat perokok. Berapa kan? 300.000. D 500. C 800. D 200.000. E 200. aset nanti 1.800.000. Delapan utangnya 2 juta. Hasil penjualan aset 1.800.000. Berapa dapat A? Rumus saya tahu? Ihsan, bagaimana mencari berapa dapat A? Nilai hutang A per jumlah hutang keseluruhan kali aset, berarti 300.000 per 2 juta kali 1.800.000. Disederhanakan angkanya 300.000 coret nolnya 5, 2 juta coret nolnya 5, berarti 3/20 kali 1.800.000. Cari pakai kalkulator. Untuk mau kalkulator nanti. Nanti 3 kali 1.800.000 sama dengan 5.400.000 dibagi 20. Nah, berarti hutang si A baru terlunasi 270.000. Begitu juga untuk mencari hutang B. 500 per 2 juta kali 1.800.000 berapa? 450. Hah? 450.000. 450.000. Kita cek ya. Berarti 5 kali 1.800.000 sama dengan 9 juta dibagi 20.
450.000. Oke. Kemudian hutang C itu juga carinya 750. Hah? 750. 700.000. 720. Pakai kalkulator. Enggak. Nah, kita cek dulu. Berarti 8 kali 1.800.000 14.400.000 bagi 20. Nah, 720. D 180. 180. Oke, C Sama. D sama. Kalau ditotalkan 1.800.000 itu namanya nisab. Jadi hutangnya 300.000 nggak bisa ngambil 300.000 itu. Dia cuma ambil 270.000. Hutangnya 500, dia cuma bisa ambil 450. Nah, setelah dibagi seperti ini, datang si F. Si F ini memang nggak lambat dia. Kata Pak F, kok jadi senyum? Saya juga punya hutang. Oh, uang dah habis dibagi. Berapa bapak punya hutang? Kata dia, saya punya hutang 200.000. Nah, si F punya hutang 200.000 juga. Nah, maka F ini syarokah, dia akan ngambil, akan berkongsi sama si A, si B, si C, si D, si E. Dia kongsi di sana dia. Kenapa? Liusulil maksud. Karena pekerjaan sudah selesai. Kamu datangnya terlambat. Nah, pertanyaannya, berapa hak F yang ada pada si A? Berapa hak F yang ada sama si B, sama si C, sama si D, sama si E? Setahun lalu kan ada orang pendidikan datang ke sini. Jadi santri itu ikut dia pakai biar tahu matematika. Ini matematika ini. Kira kita nggak belajar matematika. Serahkan sama ahli ekonomi. Berapa hak si F? Oke. Bagaimana cara carinya? Hah? Apa rumusnya coba? Coba dipikir rumusnya seperti apa? Ditambahkan ke atas jumlah hutang. Berarti jumlah hutang sudah menjadi 2.200.000. Nah, hasil yang tadi dibagi 22. Nah, hasil yang tadi bagi 22. Mana contohnya tadi? 3 punya si A ya? Punya si A 3 kali
1.800.000. Hasilnya 5.400.000 dibagi 22. Akhirnya hasilnya 245.454. Nah, berarti dikurangi yang tadi 270.000 dikurangi menjadi 245.455. Digenapin. Nah, saya ulang, berarti 270.000 dikurangi 245.455. Astagfirullah. Kurang 245.455. Nah, jadi hak si F yang ada pada si A adalah 24.545. Jadi hak si F sama si A 24.545. Coba antum cari berapa hak si F pada si B. Rumusnya sudah? Hutang digenapkan menjadi 2.200.000 totalnya. Berarti yang tadi 5/20 sekarang berubah menjadi 5/22. Nah, 5/22. 5 kali 1.800.000 9 juta dibagi 22. Hasilnya 409.90 atau dipaskan 409.100. 90 juga boleh. Yang tadi jatahnya 450.000 dikurang menjadi 409.090. Nah, di jatah si F yang ada pada si B 40.910. Begitu seterusnya. Itu makna kalimat syaraka bil hissah. Nah, dia akan berkongsi sama penagih-penagih yang sudah mengambil haknya dengan persentase dia. Kenapa pembagian tidak diulang lagi? Lihusilil maksud, karena sudah terjadi apa yang dimaksud. Pendapat yang kuat. Wakilah pendapat kedua, tangqadil kismah, batal pembagian yang telah terlaksana. Batal pembagian tersebut. Wa tusta'nafu
dan dimulai ulang akan ia pembagian. Dimulai ulang akan ia pembagian. Ini yang nggak mau ribet. Kumpul lagi. Setelah kumpul tak bagi lagi. Nanti kita bagi kembali. Ini menurut pendapat yang kedua. Fa'alal awali berdasarkan pendapat pertama. Ada contohnya ternyata di kitab. Contoh di kitabnya antum yang saya kasih contoh tadi. Fa'alal awali maka berdasarkan pendapat pertama, lau kusima maluhu, jikalau telah dibagi hartanya si muflis, wa huwa dan dianya harta berjumlah 15 ala gharimaini, di atas dua penagih hutang. Li ahadihima isrun, bagi salah satu dari dua penagih itu 20 hutangnya. Walil akhari asara, bagi yang lainnya 10. Fa'akhazal awalu asara, maka mengambil oleh orang pertama yang punya hutang 20 akan 10. Wal akharu khamsatan, dan mengambil oleh orang kedua akan 5. Fazahara gharimun lahu salasun, maka muncullah gharim yang lain, baginya ada 30 hutang. Lahu salasun, baginya ada 30. Istaradda min kulli wahidin, niscaya minta kembali oleh gharim yang baru dari setiap masing-masing dua gharim yang telah mengambil. Akan apa diminta kembali? Nisfa ma akhazahu, akan setengah sesuatu yang telah mengambil ia gharim terdahulu akannya sesuatu. Di contoh kitab jauh lebih mudah. Boleh. Gharim pertama kita kasih nama Zaid, hutang dia 20. Gharim kedua kita kasih nama Umar, hutang dia 10. Nah, total kekayaan 15. Muncul gharim ketiga, namanya Utsman. Nah, hutangnya 30. Rumusnya adalah jumlah hutang per total hutang kali aset. Tapi yang di kitab ditulis di buku, berapa si Zaid dapat? Zaid hutangnya 20, Umar hutangnya 10. Aset terjual 15. Dibagilah kepada dua orang, si Zaid sama si Umar. Berapa si Zaid dapat? 10. Berapa Umar dapat? 5. Muncul si Utsman, hutang dia lebih banyak, 30. Berapa hak Utsman pada si Zaid? 5. Berapa hak
Utsman pada Umar 2,5. Nah, jadi contoh musannaf itu apa namanya itu? Contoh orang kasihan. Yang penting paham aja rumusnya. Kayak wa alasani, berdasarkan pendapat yang kedua, yastaridu minhumal qadhi, meminta kembali dari keduanya dua penghutang pertama oleh qadhi ma akhadahu, sesuatu yang telah mengambil oleh kedua-duanya akan sesuatu. Tadi si Zaid telah mengambil 10, kembalikan 10. Umar telah ambil 5, kembalikan 5. Kembalikan dulu semuanya. Wa yasta'niful qismata ala salasa, dan memulai ia qadhi, memulai ulang ia qadhi akan membagi atas 3 orang. Ini menurut pendapat kedua. Tangqadil qismah wa tustanafu, pembagian yang telah terlaksana dianggap batal, diulang kembali pembagiannya. Titik. Walau kharaja syai'un ba'ahu qabla al-hajri mustahaqqan wastamanul maqbudu talifun fakadainin. Jikalau terbukti sesuatu, kharaja ini bukan keluar artinya, tapi terbukti. Jikalau terbukti sesuatu yang telah menjual ia si muflis akannya sesuatu, kapan dia jual? Sebelum dia dihajar. Nah, akan apa terbuktinya? Mustahaqqan, akan hak orang lain. Jadi si muflis sebelum dia dihajar, dia pernah jual sebuah barang ke orang lain. Nah, ternyata barang yang dijual ke orang lain itu diminta pula oleh orang lain. Itu hak saya itu. Dan dia punya saksi. Artinya barang yang dijual diambil oleh mudda'i. Berarti pembelinya kehilangan barang. Uang sudah ada di tangan muflis. Wasamanul maqbud talif, harga yang sudah diterima sudah habis. Fakadainin, maka dianya harga yang sudah habis sama hukumnya dengan hutang. Berarti pembeli itu masuk kategori ghurama yang akan mengambil jatahnya. Famislu samanil ladhim kadainin, maka misil harga yang lazim itu sama dengan hutang. Fakadainin, maka sama dengan hutang. Artinya Pamasalu samanil ladhim kadaini, maka perumpamaan harga yang lazim itu sama dengan hutang. Zoharo, yang muncul ia hutang min ghairi hazal wajhi, dari selain ini cara. Wa hukmuhu ma sabaqa, hukumnya sama dengan sesuatu yang telah terdahulu tadi. Terdahulu mana? Ketika uang penjualan sudah dibagi kepada para penagih, tiba-tiba muncul penagih baru. Mana caranya tadi? Ada 2 pendapat. Pendapat yang kuat syaraka bil hissah, pendapat yang kedua tangkudul isma. Fayusyarikul mustari al-ghurama'a,
maka berkongsilah pembeli tersebut. Maka berkongsilah pembeli tersebut, pembeli barang yang barangnya diambil oleh orang lain, yang harga penjualan sudah habis oleh si muflis. Sama siapa dia berkongsi? Sama para ghurama, dari tanpa membatalkan kismah, dari tanpa membatalkan pembagian yang sudah terlaksana. Itu menurut pendapat yang pertama. Au ma'anaqliha, atau beserta membatalkannya pembagian yang telah terlaksana, ikut pendapat kedua. Wa inistuhiqqa syai'un ba'ahul hakim wassamanul maqbudu tarifun kama fi raudati wa asliha quddimal mustari bis saman. Dan jika dituntut hak akan sesuatu, yang menjual akannya sesuatu oleh hakim, wasamanul maqbud talif, padahal harga yang dituntut itu sudah habis, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Raudhah dan asalnya Raudhah, niscaya quddimal mustari bis saman, diutamakan pembeli dengan saman, maksudnya dengan misilnya saman, dengan misilnya saman. Ternyata muflis ini memang layak jadi muflis. Kenapa? Karena barang-barang dia punya itu banyak bukan barang dia. Seperti pejabat di lelang aset. Nah, di sini yang dipermalukan siapa? Si hakim. Hakim sudah menyita barang muflis, lalu si hakim jual barang si muflis, dijual motor dia kepada pembeli. Tentu uang masuk dalam rekening hakim, ada di dalam amanah hakim. Nah, setelah motor muflis dijual oleh hakim kepada pembeli, datang pihak lain mengatakan, Pak Hakim, itu bukan motor muflis, itu motor saya yang dia pinjam. Nah, orang yang nuntut itu punya saksi 2 orang. Apa harusnya terlaksana? Apa yang terjadi? Tentu motor yang sudah dijual oleh hakim kepada pembeli tadi diambil, kan? Diserahkan kepada orang yang ngaku itu motor dia, karena dia punya 2 saksi. Sementara pembeli motor sudah menyerahkan uangnya ke hakim. Uangnya talif, sudah habis dibagi-bagi dalam penagih hutang. Nah, siapa yang terjerat dalam kasus penipuan jadi? Pak Hakim. Nah, biang keroknya si muflis. Nah, nanti kalau ada aset yang dijual, kalau masih ada aset yang dijual, maka pertama sekali diutamakan adalah pembeli motor tadi. Nah, sabarlah kamu. Nah, masih ada rumahnya belum dijual. Nah, ketika rumah terjual, maka si pembeli yang motornya, yang kebeli motor bukan motor muflis, itu dia berhak menerima uang secara utuh. Dia nggak gabung sama ghurama lain, dia nggak ngambil pakai persentase. Quddimal mustari bil saman, didahulukan pembeli dengan saman. Saman yang mana lagi? Saman kan sudah habis. Artinya bimisli, dengan misilnya sama. Nah, jadi kalau ada uang-uang muflis lain yang belum sempat dibagi kepada ghurama,
maka uang itu semisil harga pembelian motor yang ternyata motor bukan milik muflis, itu akan diserahkan utama sekali kepada pembeli yang tertipu tersebut. Wa fi qaulin, menurut pendapat yang kedua, yuhasul ghurama'u bihi, akan dipersentase kepada para ghurama dengannya misil sama, dengannya senilai sama. Kasairi duyun, sama dengan seluruh hutang-hutang lain. Nah, jadi sial nasib pembeli ini. Dia membeli niatnya untuk meringankan beban hakim, untuk melunasi tagihan si muflis. Tapi ternyata yang terjual barang pinjaman. Akhirnya dia tidak boleh ngambil utuh, dia juga mengambil ikut persentase. Nah, itu menurut pendapat yang kedua, ditolak pendapat tersebut. Bi annahu yuaddi ila rubbatin nas an syira'i malil muflis. Sesungguhnya kebijakan tersebut, sesungguhnya pendapat tersebut itu menyebabkan ia pendapat kepada bencinya manusia, larinya manusia. Rubaan artinya lari, rubafik artinya senang. Illa rubbatin nas an syira'i malil muflis, kepada larinya manusia, bencinya manusia dari membeli harta si muflis. Nah, kalau itu kebijakan hakim, kalau itu keputusan syariat, banyak orang-orang nanti yang nggak mau membeli harta muflis. Si fulan membeli mobilnya, jangan kamu beli. Kemarin si Anu tahu kamu, dia beli motor si muflis itu, ternyata motor orang. Akhirnya uangnya habis, bukan habis sebenarnya, bahasa kita tabanam. Uangnya ikut tabanam. Lagi pula dia nggak bisa ambil uangnya semuanya, dia akan ambil persentase uangnya. Oh, nggak jadilah kalau begitu. Jangan-jangan pulang dia mobil curian pulang tak? Atau mobil kantor diganti platnya. Nanti tabanam pula uang saya. Jadi tabanam itu artinya nggak bisa diambil cepat, prosedurnya lama. Nah, itu nanti efeknya. Kalau demikian efeknya, fakana taqdimu min masalihil hajar, maka adalah mengutamakan orang-orang yang tertipu dalam pembelian harta muflis itu termasuk maslahat hajat. Itu termasuk maslahat daripada hajat. Titik. Itu tugas utama daripada si hakim, mencarikan pembeli-pembeli terhadap barang-barang milik muflis dan membagikan hutang piutangnya. Kalau ada kasus seperti tadi, bertanggung jawab juga, nggak boleh berlepas tangan. Disebut hakim di sini tentu masuk di dalamnya orang-orang yang dituju oleh hakim dalam bidang tersebut. Tugas kedua, wa yunfikul hakimu alal muflis, dan memberi nafkah oleh hakim terhadap muflis. Datanglah hakim ke rumah muflis, kamu punya anak isi berapa? Berapa keperluan makannya? Kira-kira saya jual aset kamu ini habis waktu sebulan. Nah, untuk menghemat biaya, saya kasih kamu dulu beras untuk setengah bulan, air galon untuk setengah bulan, lauk pauk untuk setengah bulan. Itu kerja hakim. Jajan anak sekolahmu berapa?
Nah sekarang nggak perlu jajan karena ada MBG, yang perlu transportasi saja. Nah kami usahakan untuk jemput anak kamu tuh pakai transport negara saja, jadi keluar nggak pakai transportasi. Anak kamu sepatunya robek, kami dahulu surat ke kepala sekolah izin masuk pakai sendal. Nah sampai begitu tuh. Kalau kita bawa kasusnya hari ini, jadi semua tanggung jawab itu berpindah ke hakim. Si muflisi tinggal seperti anak-anak. Wa ala man alaihi nafaqatuh, dan memberi nafkah oleh hakim terhadap orang-orang yang di atasnya muflis, nafkahnya orang tersebut. Minaz zaujat, dari istri-istrinya. Nah muflis isinya 3. Wal aqarib, karib kerabatnya. Ternyata ibu bapaknya sudah termasuk kategori yang wajib dinafkahi, itu masuk dalam perhitungan hakim. Sampai kapan hakim menafkahi? Nafkah ini dari harta si muflis ya. Sampai kapan hakim bertanggung jawab? Hatta yuqsima ma lahu minhu, sehingga membagi ia si hakim akan hartanya hakim, akan hartanya muflis. Sehingga membagi ia hakim akan hartanya muflis. Dari mana nafkah tersebut? Minhu, dari hartanya muflis. Bukan dari harta qadhi, bukan dari harta negara, tapi dari harta muflis itu sendiri. Jadi si hakim bertanggung jawab mengatur nafkah keluarganya. Bahasanya mengatur nafkah sampai harta terbagi. Kalau sebulan prosesnya, sebulanlah hakim bekerja begitu. Untung 1 orang dari rakyatnya begitu. Kalau ada 10 yang jatuh bangkrut, 10 lah yang ditangani. Hakim sekarang apa? Nggak tahu dia kasus itu. Nah, li'annahu musirun, karena sesungguhnya muflis masih dianggap orang kaya. Malam yazal milkuhu, selama belum hilang miliknya si muflis. Selama belum hilang miliknya muflis, selagi harta belum dilelang, sebelum harta dijual, sebelum harta dibagi-bagikan, berarti muflis kan statusnya masih orang kaya, sehingga dia wajib nafkahi istri, anak dan karib kerabatnya. Cuma takut nanti hartanya itu dia nafkahi banyak-banyak, maka hakimlah yang mengatur nafkahnya. Wa kadzalika yaksuhum minhu, begitu juga membelikan pakaian ia si hakim akan mereka muflis dan orang-orang yang wajib dia nafkahi, minhu dengannya harta secara ma'ruf. Pas pula kasus ini melewati hari Lebaran. Nah, terpaksa Pak Hakim belikan baju Lebaran anak muflis, baju Lebaran bini muflis, sendal Lebaran istri muflis. Itu kalau pas dengan jadwal pembeli pakaian ya. Kalau nggak pas nggak boleh. Fi ma'ni zaujat ummahatul aulad, semakna dengan istri adalah ummahatul aulad, budak umul walad. Budak umul walad nggak boleh dilelang karena ini nggak boleh dijual, kecuali ayyastaghniya bikasbi, bahwa terpenuhi ia si muflis dengan usahanya. Kalau muflis terpenuhi dengan usahanya, ternyata muflis itu dia kerja harian, kerja sama orang lain, menjadi karyawan, menjadi kuli bangunan, sehingga hasil gajinya
memenuhi keperluan nafkah keluarganya, maka hakim tidak perlu mengeluarkan nafkah dari aset yang telah disita. Fala yunfiqu alaihim, maka tidak memberikan nafkah ia hakim di atas mereka, wala yaksuhum, dan tidak memberi pakaian ia hakim akan mereka. Wa yasrifu kasbahu ila dzalik, mempergunakan ia muflis akan usahanya muflis kepada demikian nafkah dan pakaian. Wa zahirun, dan jelas, anahu sesungguhnya, illam yafi bihi, jika tidak terpenuhi ia nafkah atau pakaian dengannya usaha, kummila, niscaya dicukupkan akan ia. Jadi kalau belum genap, kalau nggak cukup, tinggal ditambah oleh hakim dari harta yang sudah disita. Wa nafaqu ala zaujat, dan dipergunakan juga kepada nafkah atas istri-istri. Berkata Imam Haramain, maaf salah, kummila titik wan nafaqatu ala zaujat nafaqatul muhsirin, itu khabarnya. Tapi karena terpisah oleh jumlah mu'taradah jadi membingungkan. Bermula nafkah kepada istri-istri, berkata Imam Haramain, itu nafkah suami-suami miskin. Berkata Imam Ruyani, itu nafkah suami-suami kaya. Jadi semasa muflis hartanya disita oleh hakim dan belum dijual dan belum dibagi-bagikan kepada penagih, maka nafkah keluarga, nafkah istri, nafkah orang tua itu di bawah tanggung jawab hakim. Nah, nafkah anak standarnya, nafkah anak standarnya belum ada bab nafkah. Sudah? Nafkah anak standarnya cukup. Nafkah orang tua standarnya cukup. Nafkah istri standarnya kadar. Kalau suaminya miskin, setiap hari itu 1 mud untuk berasnya. Kalau suami kaya 2 mud. Kalau suami sederhana 1,5. Nah, sekarang di saat-saat pelelangan kekayaan si muflis, nafkah yang diberikan oleh hakim, kadar nafkah yang diberikan oleh hakim kepada istri muflis tersebut, itu kadar nafkah siapa? Kata Imam Haramain, kadar nafkah orang miskin. Kalaulah kaya dia, mana mungkin dia dihajar. Kata Imam Ruyani, tidak, kadar nafkah suami kaya, tetap dia terima 2 mud per hari. Berkata Imam Rafi'i, wa hadza qiyasul babi, formula ini itu kias bab. Wa illa, jika tidak, lamma anfaqa 'alal aqarib, sungguh tidak memberi nafkah ia si muflis atas karib kerabat. Qala fi rawdati yurajjahu qaulul imam bi qauli Syafi'i fil Mukhtasar. Berkata Imam Nawawi dan kitab Rawdah,
diperkuat akan perkataan Imam Haramain. Nah, di sini ada tarjih Imam Nawawi. Imam Rafi'i bilang, Imam Haramain bilang nafaqah mu'sirin, Imam Ruyani bilang nafaqah musirin. Kata Imam Nawawi, diperkuat perkataan Imam Haramain dengan adanya perkataan Imam Syafi'i di dalam kitab Mukhtasar. Ketika disebut Mukhtasar, itu Mukhtasar Imam Muzani. Apa di sana tertulis? Anfaqu alaihi wa ala alihi kulla yawmin aqalla ma yakfihim min nafaqatin wa kiswatin. Memberi nafkah ya hakim, di atasnya muflis dan di atas keluarganya muflis setiap hari, minimal sesuatu yang mencukupi ya buat mereka dari nafkah dan pakaian. Summa qala fiha anil bayan. Kemudian berkata Imam Nawawi di dalamnya kitab Raudhah, dikutip atau beliau mengutip pendapat dari Al-Bayan. Apa kata Imam Nawawi dan kitab Raudhah? Wa tusallamu ilaihi nafaqah yauman bi yaumin. Diserahkan kepadanya muflis akan nafkah hari per hari. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi nggak tepat, bukan nafkah 15 hari, tapi nafkah diserahkan adalah hari per hari. Titik. Wa yubahu maskanuhu. Aset-aset yang boleh dijual untuk pelunasan hutang, diantaranya dijual tempat tinggalnya muflis, rumah ikut dijual. Wa khadimuhu, budak yang melayaninya, menurut pendapat Hafsah. Wa in ihtaja ila khadimin, walaupun dia memerlukan kepada budak tersebut. Kenapa dia memerlukan? Li zamanatihi, karena lemahnya muflis, dia sudah tua, dia perlu kepada budak, wajib dijual budak. Atau mansibihi, karena kedudukannya, ternyata dia pemuka masyarakat. Au liwahidi minhuma, atau karena salah satu dari keduanya. Nah, berarti li zamanati wa mansibihi, karena tuanya, karena lemahnya, dan karena kedudukannya, atau karena salah satu. Walaupun dia perlu budak, tetap dijual. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yubqayani lahu, dikekalkan keduanya, rumah sama pelayan, untuknya muflis, karena hajatnya muflis. Idza kana la siqaini bih, la iqaini bih, apabila adalah kedua-duanya, rumah sama pelayan, itu layak kedua-duanya dengan yang muflis. Dunan nafisain, tidak bagus kedua-duanya. Ini pendapat kedua. Jadi selagi rumah yang ada itu cocok, nggak mahal rumahnya, nggak mewah, budak yang melayani itu tidak mahal harganya, itu nggak boleh diganggu, biarkan saja. Wasalisu, menurut pendapat yang ketiga, yubqal maskan faqat, dibiarkan tempat tinggal saja. Nah, kalau dijual rumahnya, kemana dia mau pergi tidur? Nanti dia sewa rumah lagi. Kalau sewa rumah lagi, ada pengeluaran lagi. Mendingan nggak jual rumahnya. Tapi kalau budak, iya. Nah, hidup tanpa rumah itu lebih sulit hidup tanpa pelayan. Nah, jadi rumah dijual, pembantu dijual.
Wa yutraku lahu dastu thawbin yaliku bih, dan disisakan baginya muflis satu setel pakaian yang layak dengannya. Ternyata pakaian juga dijual. Nah, dilelang, jas dilelang, sepatu dilelang, peci dilelang, sorban dilelang. Sisain satu setel pakaian yang layak dengannya saja. Apa itu satu setel? Komisun, sarawilu, imamuhu, imamatun ya, imamatun, mak'abun. Nah, gamis, celana, sorban, mak'ab, sepatu semata kaki, namanya midas, sepatu semata kaki. Wa yuzadu fi sita jubbatun, ditambah di musim dingin jubah. Nah, sarung nggak boleh, sarung lelang, sorban lelang, kecuali satu. Rida sal dilelang, jubah lain dilelang. Nah, tinggallah baju satu, celana satu, sorban satu, sepatu satu. Tersenang. Kalau hari ini banyak yang ditinggalkan, yang kalau dijual nggak mau orang beli. Nah, kalau itu jangan dilelang. Nah, kamu pilih kolor mana mau kamu pakai. Cari yang paling jelek. Ini tinggal, sisa kami lelang. Gak dipakai. Karena di zaman itu pakaian mahal harganya. Pakaian second juga mahal harganya. Kalau hari ini itu pakaian itu entah bagaimana ya, seperti dibuang-buang saja. Nah, biasanya tuh di belakang situ ada bantuan banjir yang nggak dipakai. Hari ini yang korban banjir, kalau nggak baru nggak mau pakai juga. Nah, jadi dah. Nah, kalau kita hidup di zaman sekarang, maka pakaian second itu nggak dilelang karena nggak ada nilai. Ini hukum ini bicara di saat barang itu berharga. Nah, wa yutraku li iyalihi minadz thawbi kama yutraku lahu, disisakan bagi keluarga muflis dari pakaian sebagaimana disisakan baginya. Anaknya juga disisakan satu setel pakaian juga, bininya juga disisakan satu setel juga. Wa istamahu bil labid wal hasiril qalilil qimah, kemudian dimaafin, artinya dibiarkan dengan barang yang labid. Labid itu barang yang dilem. Wal hasiril qalilil qimah, dan tikar yang rendah harga. Tikar yang rendah harga. Nah, karpet yang kalau dijual enggak laku lagi. Atau seperti karpet kita belajar di kelas lanjut itu nggak perlu dilelang. Walau kana yalbasu qabla iflas fawqa ma yaliku bi, jikalau ada yang muflis itu memakai yang muflis sebelum bangkrut, melebihi sesuatu yang layak ya sesuatu dengannya. Ternyata sebelum dia bangkrut itu standar kehidupannya standar kehidupan orang kaya. Dia orang sederhana. Sendal jepitnya 1 juta, jam tangannya 50 juta. Padahal dia jual cabai cuma di pasar. Nah, cincinnya apakah disisakan sama dia sepatu mahal itu? Jawabannya tidak. Radadnahu ilallah, kita kembalikan dia kepada yang layak.
Nah, kalau semua barang-barangnya mahal, itu bukan disisain satu setel, tapi akan dijual seluruh bajunya, kemudian dibelikan baju yang setara dengan status sosial. Walau kana yalbasu dunal laqiq, kalau ada yang muflis itu memakai dia yang tidak layak, takdiran. Arti takdiran? Pikir. Karena hemat, lam yuzad alaih, niscaya tidak ditambah di atasnya yang tidak layak. Kalau memang selama ini dia pakai pakaian-pakaian yang tidak layak dengan status sosialnya, karena hemat dalam hidup, maka ketika disita itu sisakan saja pakaian yang tidak layak itu, tidak perlu dinaikkan kualitasnya. Wa kullu ma qulna yatsruku lahu illam yujad fi malihi, setiap sesuatu yang kami katakan yutsraku lahu, disisakan baginya muflis, itu jika tidak ditemukan akan ia sesuatu pada hartanya muflis, usturiyalah, niscaya dibelikan untuknya muflis. Tadi kan bahasanya disisakan. Disisakan itu kalau ada. Kalau nggak ada, maka akan dibelikan. Masing-masing keluarganya satu setel pakaian. Allah Allah Allah. Saudara wa yusraku lahu qutun yaumal qismah, disisakan baginya muflis akan makanan pokok pada hari dibagi baginya harta. Alhamdulillah aset sudah dijual semua, kemudian uang sudah terkumpul, tinggal mau dibagi-bagi kepada penagih hutang. Maka hari hutang dibagi, maka dari sekian uang akan disisakan untuk membeli makanan pokok pada hari itu untuk dia, waliman alaihi nafaqatuh, dan untuk orang-orang yang di atasnya muflis nafkah orang tersebut. Kenapa masih diambil untuk nafkah hari itu? Li'annahu musirun fi awwalih, karena sesungguhnya muflis masih orang kaya pada awalnya hari. Tentu pembagian akan dilakukan bukan sebelum subuh, pasti setelah subuh. Berarti di pagi hari itu dia masih punya harta. Kalau dia punya harta, dia wajib menafkahi keluarganya. Maka hakim akan menyisihkan sedikit uang yang akan dibagi kepada penagih untuk menafkahi si muflis dan orang-orang yang wajib dinafkahinya. Berkata Imam Ghazali, wa sukna dzalikal yaum, juga tempat tinggal hari itu. Kalaulah kita ambil pendapat tadi tempat tinggalnya juga dijual, berarti hakim akan membayarkan sewa tinggal 1 hari
hari harta dibagi. Walam yata'arad lidzalik ghairu, tidak ada menyindir bagi demikian tempat tinggal oleh selain Imam Ghazali. Titik. Nah, itulah kewajiban hakim. Nah, selesai harta dilelang, harga sudah dibagi-bagikan kepada seluruh penagih, maka muflis lepas juga dari tanggung jawab hakim. Masuklah muflis kategori fuqara wal masakin, dia berpindah daripada tanggungan hakim, tanggungan dia pribadi, kepada tanggungan masyarakat muslim semuanya. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.